Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus membutuhkan ketahanan, kesetiaan, ketabahan untuk menghadapi kesulitan, pertentangan maupun bahaya? Pertanyaan tersebut mestinya muncul dalam benak kita setelah kita membaca Injil hari ini. Pertanyaan tersebut tetap relevan sampai kapanpun. Pertanyaan selanjutnya kepada kita, sedalam apakah kita beriman kepada Kristus? Pasti banyak kegagalan yang kita alami dalam menjadi pengikut Kristus. Namun, kita harus tetap percaya bahwa Allah yang kita imani sungguh-sungguh mencintai kita apa adanya. Di saat kita gagal, Ia selalu bisa membangkitkan kita dari keterpurukan kita. Paus Fransiskus mengatakan, perasaan bersalah atas dosa adalah suatu rahmat dari Allah. Hal itu benar, karena jika kita tidak pernah mengalami perasaan malu dan bersalah atas dosa kita tidak akan pernah bisa berubah dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini memberikan kepastian kepada kita sebagai pengikut Kristus, yaitu bahwa kita akan selalu disertai oleh Roh Kudus. Yesus mengajarkan kepada para murid untuk bisa selalu berani dan setia untuk mengakui iman mereka dalam situasi apapun. Mengapa? Karena Yesus sendiri menyertai dan membela mereka dalam menghadapi berbagai konsekuensi dari warta dan iman tersebut. Jaminan penyertaan itu ditegaskan dalam diri Roh Kudus yang mendampingi dan membela para murid.
Penyertaan Yesus inilah yang menjadi kekuatan serta peneguhan bagi setiap orang beriman. Saudara-saudariku yang terkasih dan dicintai oleh Tuhan, ini berarti kita diajak untuk terus mendekatkan diri kepadanya, menimba sabda-sabdanya dan merenungkannya dalam tingkah laku kita. Berarti kita juga bersedia untuk terus-menerus belajar dan dibentuk oleh Allah sendiri melalui peristiwa hidup yang kita alami, terbuka pada rencana dan kehendaknya. Jika hidup kita dipenuhi oleh Allah sendiri, maka apapun yang keluar juga berasal dari Allah. Mengakui Tuhan Yesus menjadikan kita saksi yang memberitakan kebenaran, sama seperti Yesus yang tajam menganalisa keadaan zamannya. Kita pun dipanggil untuk belajar dan peka akan situasi dan kondisi di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan kebenaran yang dimanfaatkan kepada kita sesuai dengan keadaan zaman kita. Kata Yesus yang terakhir ini bukan penghiburan semata, tapi sungguh-sungguh sabda yang menguatkan kita. Roh Kudus selalu menyertai kita untuk mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Menghujat Roh Kudus berarti menyangkal Allah yang berkarya dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari, bersama dalam Dia kita tidak lagi perlu khawatir akan banyak hal. Lebih-lebih bagaimana membela diri kita. Allah jauh lebih cerdas untuk membela kita jika kita selalu setia kepadanya. Semoga pada akhirnya para malaikat mengenali dan mengakui kita di hadapan Allah dan menjadi saksi kebenarannya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan cinta-Mu, agar setiap tindakan kami selalu selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Semoga lewat penyertaan-Mu dalam hidup kami, iman kami semakin kuat dan kami semakin setia dan kuat dalam menghadapi segala tantangan dan pencobaan di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.